Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Indah Suci Rahayu dengan NIM 2323157. Nah, di sini saya akan menjabarkan materi mengenai bisnis model kanvas. Nah, yang mana bisnis model kanvas atau kita singkat sebagai BMC itu adalah sebuah alat bantu visual yang lumayan ampuh untuk saat ini untuk merancang dan memahami model bisnis. Bisnis model Canva ini bagaikan sebuah peta harta karun yang mana ini dapat membantu menavigasi dunia bisnis yang kompleks dan penuh peluang. Nah, teman-teman sendiri tahu nggak sih apa itu bisnis model kanvas? Nah, kanvas kayak kita bayangin aja sebuah kanvas kosong. Nah, dimana kita melukiskan gambaran untuk model dari bisnis kita. Nah, bisnis model kanvas ini menyediakan beberapa hal yang dapat membantu kita untuk menyusunnya. Yang pertama dari segi customer segment, yang mana dari situ kita dapat mengetahui siapa target pasar kita, siapa yang ingin kita bantu dengan produk atau layanan kita. Terus kemudian yang kedua ada value proposition, yang mana di situ ada berisi mengenai apa yang membuat produk atau layanan kita itu unik dan menarik bagi pelanggan. Lalu apa yang membedakan layanan kita, produk kita dari pesaing. Lalu di dalam model Canva itu ada namanya channel, yang mana di situ dapat menjelaskan bagaimana kita menjangkau dan berkomunikasi dengan pelanggan kita, di mana mereka mencari produk atau layanan seperti milik kita. Lalu yang keempat adalah customer relationship, yaitu bagaimana kita membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Lalu apa sih jenis hubungan yang ingin kita ciptakan? Nah, jadi di bisnis kanvas itu dijabarkan semuanya. Yang kelima, bisnis kanvas ini juga berisi tentang revenue streams, yang mana bagaimana kita menghasilkan pendapatan dari pelanggan kita, lalu apa saja model penetapan harga yang kita gunakan. Yang keenam ada yang namanya key resource, yang mana key resource ini adalah sumber daya dari apa yang kita butuhkan untuk menjalankan model bisnis kita, lalu apa saja aset penting yang kita perlukan. Selain key research, kita juga membuat sebuah key activities atau kata kunci dari kegiatan dari key activities itu. Kita jadi orang lain jadi mengetahui apa saja yang menjadi aktivitas utama yang harus kita lakukan untuk menjalankan bisnis kita. Lalu apa yang harus kita lakukan setiap harinya gitu. Kemudian ada yang ke-8 itu adalah key partnership, yang mana orang atau siapa saja mitra kunci kita mampu membantu kita untuk menjalankan modal bisnis kita. Lalu siapa yang membantu kita menjangkau pelanggan, mendapatkan sumber daya dan meningkatkan bisnis kita. Nah, dari situ pelanggan bisa mengetahui gitu. Nah, yang ke-9 ada cost struktur, yang mana di dalam cost struktur itu berisi beberapa biaya yang kita keluarkan untuk menjalankan bisnis kita ini dan apa saja komponen biaya utamanya gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita untuk membangun bisnis dari kanvas. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa-apa saja komponen yang harus ada pada bisnis model kanvas. Nah, cara untuk kita membangun bisnis model kanvas ini tidak lain dan tidak bukan adalah harus mengikuti komponen yang sudah dijelaskan. Berarti yang pertama itu kita harus melakukan identifikasi terhadap customer segment, yang mana kita harus mengetahui nih siapa yang paling membutuhkan produk atau layanan kita. Kemudian kita buat daftar segmen pelanggan yang berbeda, terus kita perhatikan kebutuhannya, karakteristiknya, dan bagaimana perilaku mereka. Lalu yang langkah kedua itu adalah mendefinisikan value proposition-nya,
yang mana kita menentukan apa yang membuat produk atau layanan kita unik dan menarik bagi setiap segmen pelanggan. Lalu bagaimana kita dapat memecahkan masalah mereka dan memberikan nilai yang lebih baik. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah merancang sebuah channel. Merancang sebuah channel ini maksudnya adalah kita berpikir atau membuat cara berkomunikasi dengan setiap pelanggan. Misalnya kita dapat membuat saluran seperti media sosial, website, email marketing, dan maupun penjualan langsung. Nah, untuk langkah yang keempat itu kita menetapkan customer relationship, yang mana kita mengetahui jenis hubungan apa yang ingin kita bangun dengan setiap pelanggan kita. Lalu apakah kita ingin membangun hubungan yang profesional, komunitas yang kuat, atau layanan pelanggan yang luar biasa. Jadi kita menentukan setiap pelanggan ini apakah relationship-nya dengan usaha kita gitu. Lalu untuk langkah yang kelima adalah membuat revenue streamership, yang mana kita menjelaskan bagaimana kita menghasilkan pendapatan dari setiap pelanggan. Lalu kita juga menentukan model penetapan harga apa yang sesuai untuk setiap produk atau layanan kita. Untuk langkah yang keenam adalah identifikasi key resource. Artinya kita mengidentifikasi kunci dari pencarian. Misalnya sumber daya apa yang kita butuhkan untuk menjalankan model bisnis kita, lalu apakah kita membutuhkan sumber daya fisik, intelektual, manusia, atau keuangan. Untuk langkah yang ketujuh adalah mendefinisikan key activities atau mendefinisikan kunci aktivitasnya. Apa saja yang menjadi aktivitas utama kita, lalu bagaimana kita menciptakan dan menyampaikan nilai kepada. Untuk langkah yang kedelapan itu kita harus membangun key partnership atau kunci partnership, di mana kita menjelaskan siapa saja mitra yang membantu kita dalam menjalankan bisnis kita. Lalu bagaimana kita berkolaborasi dengan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Nah, untuk langkah yang kesembilan itu adalah menghitung konstruktur, yang mana kita menjelaskan atau menghitung beberapa biaya yang kita keluarkan untuk menjalankan modal bisnis kita, lalu memperhitungkan semua biaya operasional, overhead, dan biaya terkait lainnya. Nah, mungkin itu aja sih langkah dari membuat bisnis modal kanvas. Lalu apa sih, pasti teman-teman bertanya, kenapa sih kita harus membuat bisnis modal kanvas? Nah, apa sih yang menjadi manfaatnya? Nah, ternyata bisnis modal kanvas ini menawarkan banyak sekali manfaat bagi para wirausaha. Misalnya dari memvisualisasikan modal bisnis. Bisnis modal kanvas ini membantu kita untuk melihat gambaran utuh model bisnis kita dan bagaimana semua komponennya saling terhubung. Kemudian meningkatkan pemahaman, yang mana dari bisnis model kanvas ini kita jadi lebih memahami bagaimana model bisnis yang kita akan lakukan itu dapat membuatnya lebih efektif. Apakah perencanaan kita tersebut sudah cukup efektif atau belum. Lalu dapat meningkatkan komunikasi, yang mana kita mengkomunikasikan model bisnis kita kepada orang lain dengan cara yang lebih jelas dan lebih ringkas. Jadi orang-orang tuh lebih dapat memahami maksud dan tujuan kita melalui bisnis model kanvas ini. Lalu ada bisnis model kanvas ini mampu mendorong inovasi, yang mana kita jadi menemukan peluang baru untuk meningkatkan model bisnis yang lebih berinovasi. Dan selanjutnya yaitu mempermudah adaptasi, yang mana bisnis model kanvas ini mampu membuat kita beradaptasi dengan perubahan pasar dan kondisi bisnis yang lebih mudah. Nah, bisnis model kanvas ini jadi kesimpulannya, bisnis model kanvas ini adalah suatu alat yang ampuh untuk para wirausaha yang ingin merancang, memahami, dan mengembangkan model bisnis yang sukses. Jadi ketika kita sebagai wirausaha harus
tidak harus juga, tapi lebih baik menggunakan bisnis model kanvas ini untuk menjelajahi bagaimana peluang baru, meningkatkan strategi bisnis, dan mencapai tujuan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bisnis model kanvas ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.